soal yang asesmen kemarin. Jadi mau nanya nih, ini bahasnya satu-satu semua atau kalian request nih nomor berapa aja? Gimana nih? Oke. Ini kalian ada Jadi tag. bahas satu-satu aja ya soalnya. Iya bang. Ini nomor satu dijelasin juga nggak nih? Udah mulai nomor satu ya? Bentar. Jadi kemarin dapat soal juga deh. Ini nomor satu kan penjumlahan kayak gini kan, mengikuti tanda operasi doang. Jadi dari yang diketahui itu inputannya minta bilangan bulat A, tanda operasi O, dan bilangan bulat B. Contohnya kayak gini kan, kayak gini contohnya, keluarannya kayak gini juga. Nah itu cara ngerjainnya pakai percabangan switch case. Yang jadi case-nya tanda-tanda ini. Jadi codingannya udah jadi sebenarnya. Ini singkat aja ya, karena salah tempat. Jadi codingannya kayak gini. Sama itu minta scanner. Scannernya inputannya tuh pakai float karena mintanya kan ada angka 3 tambahan di belakang, makanya pakai float biar keluar koma-komanya gitu. Terus buat operannya pakai string C naik. Nah buat jadiin ada 3 angka tambahan di belakang pakai decimal format. Patternnya kayak gini, koma 0 ada 3 di belakangnya. Nah, tinggal buat deh switchnya dari O ini tadi, masukkan dari string, dibuat case-nya satu-satu. Ada yang plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, dan seterusnya kayak gini. Udah tinggal gitu aja sih. Taruh di run jadinya kayak gini. Nah, 1 tambah 3 4 0 kan. Di contoh kemarin inputannya apa aja juga. Ini yang pengurangan. Sama kan outputnya 32 31 32 31. Ini pembagian sama juga. Kalian juga ini langsung keren. Nah, sama 19.024 ada 3 angka di belakang koma juga. Ini buat perpangkatan itu. Jadi intinya tinggal di mecahnya pakai ini aja biar pemrosesannya beda-beda tergantung dari tanda-tanda ini. Nah, kemudian buat yang nomor 2, oh iya nomor satu masih bingung nggak? Halo? Nah, gini bang, itu rumusnya udah kayak gitu kan source code-nya, tapi tetap aja Ya, salah kadang-kadang. kadang-kadang salah. Gak tahu. Oh iya, auto gradingnya bikin aneh Aduh, kemarin tuh. jadinya.
sampai bingung itu bang. Mau kemarin sempat mau nyobain itu sih, mau ngakses auto gradingnya, tapi nggak boleh sama PJ sama PJ responsinya. Kayak kebannya takut ketahuan dosen ntar. Jadi cuma mengkira-kira aja sih jawabannya, nggak tahu benernya gimana. Tapi udah persis kayak gini juga codingannya. Udah bang, udah. Enggak persis. Keluarannya juga udah sama. Keluarnya sama persis ya. Kenapa ya? Tenang. Matpo gunanya apa? Matpo untuk itu perpangkatan. Jadi ini matpo parameternya ini A kan angka pertama. Misalkan angka pertamanya 3, angka keduanya B. Jadi ntar 3 pangkat 2. Jawabannya 9. Kayak gitu. Tadi soal auto grading saya juga nggak tahu tuh kenapa. Nah ini, ya ini juga nih. Mungkin gara-gara ini. Mungkin di gradelnya tes pembagian 0. Coba dulu ya. Bagi 0. Nah, ini ternyata membatasi di belakang titik supaya nolnya 3 gimana ya kak? Pakai persen 3F. Gimana? Pakai persen 3F. Kalau nolnya 3 di belakang. Oh iya, kayak gini biar bisa kayak gitu. Jadi untuk pembagian tadi kan ya, A sama dengan B. 0 bagi 0. Nah itu gimana tuh? Ada yang bisa bantu gak? Kakak-kakaknya. Coba buat percabangan. Bang Chandra. Percabangan dulu itu. Buat percabangan ya. Tapi mau hasilnya apaan? Apa bang? Hasilnya mau apaan? Jadi apaan emang? Kan jika pembagian 0 dibagi 0 kan keluarnya kayak gini. Nah, biar hasilnya 0 bagi 0 berarti 0 ya? Enggak, 0 bagi 0 tak terhingga. Ya tak tahu enggak. Jadi Nah, di break aja biar kayak gitu. kayak Erlangga tuh. Nah, bener. Kayak Erlangga bener tuh. Tapi kan di auto gradingnya nggak ada sultan kayak gini kan? Jadi di break aja biar berhenti. Ini pindah. Kayak gini. Bukan break. Hah? Short ini tak terhingga. Tapi di auto gradingnya kan emang ada keluaran tak terhingga. Nggak ada sih. Nggak, kita nggak tahu soalnya auto Ya, grading nggak mana. iya. Tapi kalau break kan langsung berhenti kan bang? Nggak break juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya kan nggak apa-apa kan?
Kan di contoh keluarannya kan nggak ada itu juga, hasil tak hingga juga. Soalnya yang tahu auto grading itu cuma dosen, katanya kan gitu. Benar. Iya sih. Nol dibagi nol. Langsung berhenti. Ini bisa juga sih tadi. Short hingga. Itu juga bisa sih. Kalian yang jawabnya gini juga bener nggak? Kalian gini. Salah jawab. Iya tanyain coba. Tapi nggak ada juga responnya sama kayaknya. Ini bisa gitu. Bisa break tadi juga gitu. Langsung berhenti. Halo? Halo. Kalian yang ngerjain ininya kayak gini bener nggak? Waktu auto gradingnya? Kalau saya salah kak, pas dihilangin if-nya baru benar. Kalau if-nya Nah, dihilangin bener. iya bang. Tuh Erlangga ini ngerjainnya gimana coba? Ya Itu pakai makanya F itu juga. tuh. Pakai F juga. Itu Erlangga Yuk bener bang. sharing yuk, Kadang kayak gitu bang. yuk sharing yuk Ada yang Erlangga benar, ada yang yuk. salah. Sharing kan, sharing. Nah, gua curiganya auto gradingnya nih bang. Itu yang punyanya Erlangga Enggak, enggak, cabangan. biasanya kemarin juga itu auto gradingnya biasanya salah gitu tuh. Kalau biasanya tuh kan silang. Iya. Ntar kalau udah di satu dua tiga empat, kalau udah di push semua biasanya ntar bener langsung dapat nilai gitu. Setauku sih kayak gitu. Soalnya kemarin yang beberapa tugas tuh kayak gitu juga soalnya. Oh. Eh, dari kemarin-kemarin bang, kalau auto grading itu, kalau Banyak. output sama inputnya udah benar, biasanya langsung benar. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya yang nggak bener tuh gimana? Takutnya ada salah di auto grading kan? Kalian kalau ada salah gitu pernah nanya sama dosen nggak? Eh, nggak berani juga bang. Nggak, Tanya kita aja nanyanya. kalau ada masalah emang. Bentar. Dosen yang pakai auto grading siapa aja? Pak Indra, Pak Indra. sama Kemarin Bu Cahyana. Bu saya. Iya juga. Bu Dahlia, Pak Dahliar Oh, nggak dapet aku. Enggak bang, nggak ada. Pak Daliar enggak. LMS kami. Udah, berarti Mantep nanti tuh kalau LMS. kami coba tanya sama ininya, dosen-dosennya kenapa kayak gitu. Siap kak. Ya, bang. Soalnya udah dibandingin juga jawaban sama teman kan, yang benar sama, masih tetap aja salah bang. Wah, kacau itu auto grading nih. Anjir.
Aduh. Oh iya, di sini mau nanya lagi nih. Di sini ada yang kecil banget nggak? Banyak nggak yang kemarin tuh auto grading padahal codingannya udah bener nih, misalkan sudah outputnya udah sama. Terus ternyata di auto grading itu salah semua. Banyak nggak ya kayak gitu? Ada juga bang yang kayak gitu. Sampai nanya ke WA, minta ini dong, soal nomor Tapi satu. Pas dia nginput nomor satu kita, tetap aja salah, padahal kita benar, gitu. wah, Aneh kan bang? Makanya. aneh gitu. Ini soalnya COTS gini tuh berpengaruh banget soal indeks nilai nanti. Bermasalah itu jadinya. Coba deh nanti Makanya kami bang. dosennya. Bang, kalau si LTS offline itu juga pakai auto grading nggak? Enggak, kalau kami nggak pakai auto grading, tapi ada alatnya sendiri gitu. Namanya itu apa ya? DOM Judge namanya itu. Jadi yang pernah ikut Gemastik divisi pemrograman tahu tuh DOM Judge. Jadi itu kayak auto grading juga, tapi pakai lebih apa tuh? Lebih akurat gitu daripada auto grading yang kayak di GitHub. Jadi kita tinggal upload file Java-nya, nanti dicek tuh codingan kita kayak gimana. Jelas juga errornya. Kalau error ada error, jelas errornya kenapa. Itu kalau pakai DOM Judge. Kalau auto grading ini Nggak jelas. doang. Nggak tahu. Salah, dikasih tahu salah doang. Ntar ya, ada teman kalian yang sharing juga kali. Oke, kedua semua. Kalau punya saya kemarin itu bang udah benar yang di atasnya. Dapat 20 poin. Itu harus pakai push kan? Auto grading. Iya. Sempat error juga di gitnya kemarin. Git push Maksudnya itu. salah nge-push sih, kebanyakan tuh. Soalnya kalau GitHub itu tuh, kalian tuh nggak boleh gantiin project yang lama tuh sama project kalian yang baru gitu. Kalian tuh cuma boleh nggak gantiin kodenya. Kalau ngegantiin filenya nggak boleh. Nanti auto gradingnya bermasalah. Mungkin dari kalian ada yang ngapus file, ini buat file baru gitu. Atau gantiin file lama gitu. Walaupun namanya sama, nanti tuh itu tuh beda gitu kalau di GitHub tuh. Mungkin Takutnya gitu kayak gitu. kebanyakan. Ya. Tapi kan kita kalau kita nge-push itu komitnya dibatasin 20 kali. Nah, Ya, terpaksa harus nge-push. Ya bagaimana bang, terpaksa harus git. Pakai git satu kali nge-push. aduh. Nah ini contoh punya teman kalian nih. Kayak gini. Ini yang lolos auto grading. Ya bersama sih. Hasil juga kayak gini kan. Di input yang pembagian dibuat percabangan juga kayak gini. Untuk mengatasi tadi input yang unlimited tadi. Atau jangan-jangan harus beda banget ya? Ada cara lain mungkin bang. Tapi kalau auto grading biasanya cuma ngecek input output aja sih. Iya Sesuai biasanya atau kayak enggak. gitu. Nah. Ini hampir sama juga ini kan tadi. Nah, mungkin lanjut aja ya, nomor 2. Nomor 2. Soalnya kan buat angka acak ini kelipatan 4 antara 1 sampai 121. Saya tidak tahu nih. Jadi pertama itu buat itu dulu apa itu deklarasi buat outputnya. Ini 0 dulu aja. Ntar dibuat untuk syarat perulangan while-nya. Sama deklarasiin juga untuk randomnya.
baru buat while. Nah, while-nya ini apabila kan mintanya outputnya 3 kan, apabila output tidak sama dengan 3. Nah, terus baru randomnya dipakein yang kemarin mat random kan. Jadi untuk sampai 121. Jadi buatnya 1. Ini kan mulai dari 1. Ditambah mat random dikali 21. Nah, kenapa merah? Karena mat random nggak bisa pakai tipe data integer. Ini kan integer tadi. Nah, maka harus di casting ke integer dulu. Kayak gini. Tambahin aja garis integer di depannya gini. Setelah itu kan udah kebentuk tuh angka random mulai dari bentar. Mulai dari 1 sampai 121. Nah, sekarang nentuin buat outputnya. Outputnya kan bilangan perkali hasil perkalian apa sih? Kelipatan dari 4. Ini dari kelipatan dari 4. Percabangan if random, apabila random dimodulus 4 sama dengan 0. Nah, ini buat nyari yang kelipatan 4-nya. Dikeluarin deh. Nah, kayak gitu. Oh ya, sama outputnya kan mintanya 3. Lupa outputnya. Ini output biar nambah terus. Bukan di situ kan, di sini. Nah, ini bakal jalan jika randomnya randomnya ini bakal jalan terus apabila yang kelipatan dari 4 ini belum ditemuin sampai 3. Buat nyari outputnya biar 3, outputnya di plus. Karena ntar nyari dari pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau udah dapat 3, baru while-nya berhenti. Kalau belum dapat, bakal terus diulang-ulang terus. Kayak gini. Kan 36, 108, 64. Ini kalau dihitung merupakan hasil perkalian dari 4, bukan dapat juga 108 dibagi 4 64. Nah, itu kalau belum yakin buat ngeceknya bisa gini juga, buat percabangan lagi harus disautin random salah. Kayak gini. Nah, kayak gini. Kan ngeluarin. Kan output salah semua nih. Ulang terus. Nah, ini dapat 2 yang benar. Karena belum dapat 3 kan, maka diulangin terus. Diulangin lagi sampai ketemu lagi. Nah, ini baru ketemu udah 3. Programnya terus berhenti kalau udah 3. Ini gitu. Ini ada yang masalah juga di auto gradingnya.
Gimana nih? Kelihatan ini. Yang ngerjain kayak gini ada juga nggak? Udah nemu solusinya. Ntar dulu ya. Ayo tanyain aja kalau ada masalah di sini juga. Ya, diskusi bareng kita. Ini ada yang dibingungin nggak? Kalau nggak ada lanjut aja ke soal yang ketiga. Gimana? Ya lanjut aja ya. Iya kak. Dia nomor 3. Soalnya ngitung dari kayak ginian. Itu caranya pakai itu sih. Pakai modulus sama pembagian. Jadi ini inputannya pakai statik aja. Gini. Jadi untuk yang pertama kan ngambil ini angka 1 dari ratus angka 1 ini. Nah, untuk ngambilnya kita ituin, kita bagi 100. Nah, ini antar 1. Karena 123 kalau dibagi 100 ntar keluarnya cuma 1 karena integer, nggak ada koma-komanya. Nah, buat ngecek buat itu dulu buat ngecek juga. Terus yang B kan ngambil angka yang di tengah tuh, angka 5 ini. Caranya tuh B-nya di modulus 100 dulu. Hasil dari modulus 100-nya kan 56. Nah, itu buat ngambil angka 5-nya, B-nya tinggal dibagi 10. Dapat 5. C. C-nya ngambil angka 9, angka yang paling belakang. Itu tinggal di modulus 100. Ntar dapatnya 89. Terus C-nya dimodulus lagi sama 10. Itu dapatnya 9. Nah, kan dapatnya angka 159, hasilnya 15. Kan gitu kan, 159 hasilnya 15. Nah, terus kalau pakai scanner juga bisa sih.
juga bisa. Tanya coba yang ini ya. Kan dapat angka 2, 0 sama 6, hasilnya 8. Sama. Nah, kalau yang ini ada masalah nggak? Oh, udah bener semua. Nungguin nomor 4. Kalau ini udah aman ya ini ya. Bentar, nah. Gimana yang lain aman juga? Kalau aman lanjut yang keempat ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini ya ini kan kendaraan wisata. Jadi kendaraan memiliki buah kendaraan. Kapasitas maksimal banyak 8. Keluarkan trip untuk masing-masing kendaraan. Jadi pertama kan buat inputan dulu. Biar dong. Terus buat lagi variabel buat kapasitas. Ya buat kapasitas tiap kendaraan kan 8 maksimalnya. Itu buat lagi urutan kendaraannya kan. Ada 1 K1, K2, K3. Giliran mulai dari terus untuk K1 K2 0. Ini pakai perulangan while. Apabila pengunjung lebih besar dari 0. Sama kita buat gilirannya dulu biar nambah. Itu buat cabangan. Gilirannya kan cuma sampai 3. Nah, apabila gilirannya sama dengan 4, itu bakal balik ke itu buat lagi percabangan untuk kapasitasnya. Apabila kapasitas kurang dari 8. Nah, ini untuk mencari sisa penumpang di bagian terakhirnya. Apabila apabila pengunjung kurang dari 8, kapasitas sama dengan pengunjung. Nah, gini. Dan dikeluarin.
Iya, pengunjungnya juga belum berkurang kan. Ini buat setiap keretanya terisi 8 pengunjung. Jadi pengunjung sama dengan pengunjung minus 8. Baru dibuat outputnya. A di giliran, terus kapasitas yang begini. Itu buat masukin ke buat nyari ini trip 1, 2, 3 berapa kali melakukan trip itu pakai switch case. Yang di switch case-nya apa, giliran yang di switch case gilirannya ini kan tadi sampai 3. Jadi ini giliran apabila S1 S1 S. Awalnya begini. Ini baru buat keluarannya. Out. S1 adalah dua, tiga, ini satu, benar, gini outputnya kan ada bergoni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 3. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 trip K1 3, 2, 2 K1 3, 2, 2 trip, total trip ada 7. Nah, terus jika mau juga gini. Terus ada tuh kemarin teman kalian yang ada masalah di situ. Ini punya teman kalian. Sebenarnya udah bener. Sama juga outputnya. Nah, bentar ya. Nah, kalau ini kan udah bener kayak gini. Nah, tapi jika inputannya 0, dia tetap jalan. Tetap dianggap berjalan, padahal nggak ada penumpangnya. Nah, ini sebenarnya tinggal dikasih percabangan lagi aja di sini. Jika
masukkan di break. Bertanya no, dan dia bakal berhenti juga. Jadi gitu. Ini masih ada yang ditanyain nggak? Atau ini masih belum benar juga di autograding? Ada yang pernah nyoba? Aku mau ngasih tips, Gimana bang? boleh nggak? Ya, ya. Ini ada yang mau tanyain dulu nggak tentang ini? Ada yang tanyain nggak? Tentang nomor 4. Masih bingung gitu. Ada nggak? Nggak ada bang, udah sama persis dengan jawaban saya. Bener nggak? Bener nggak? Salah. Salah juga. Tentang Ada apa autograding. ini? Ada apa ini? Enggak, tentang autograding aku menjelasin dulu bentar. Kayak gimana ya? Sebentar ya. Aku izin share screen ya, Put. Kak. Oh iya bang. Oke. Ini udah kelihatan belum layarnya? Udah ya? Udah. Terus aku mau tanya dulu sama kalian. Kalau kalian kalau ngoding tuh, kalau jurnal, TP atau itu tuh ngoding dari awal atau ada dikasih template-nya? Ngoding dari ada template kayak masukan ini doang. Yang bang, Template-nya dari mana? apa maksudnya? Kayak Kayak public string doang itu, public final string gitu. yang isinya nggak ada kan? Kayak gini doang jadinya kan? Kayak Iya, gini doang gitu kan? Kayak gini doang iya bang. maksudnya. Oh ya benar. Terus kalian udah tahu belum? Ada folder test di ini kalian? Iya bang, ada. Udah tahu. Nah jadi Udah tahu bang. sebenarnya kalau yang belum tahu nih tentang ini, sebenarnya auto grading kalian tuh tergantung sama ini. Itu udah tahu belum kalian? Udah bang, udah tahu bang. Udah tahu. Iya. Nah kalau yang lain yang belum tahu, yang sering salah tuh misalkan, jadi kalian tuh harus lihat dulu nih. Ini private string input. Jadi dia tuh minta inputannya 1 tambah 3, 5,341 dikurang 2,11. Nah, jadi dia tuh minta inputan seperti ini, terus hasil nanti seperti ini. Misal yang ini 1 tambah 3, nanti hasilnya 4,00003 kali. Terus 5, bla 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 dikurang 2, bla bla bla, nanti hasilnya harus segini. Nah, kalian tuh harus test case-nya tuh sama persis sama yang dengan di sini. Nah, misalkan nanti ya, kalau kalian 9 bagi 3, yang kalian tuh hasilnya 3 doang, tapi nggak ada 0,03 di belakangnya misalkan. Nah, itu tuh bakalan salah di auto grading-nya nanti. Jadi tips untuk auto grading tuh kalian lihat dulu, kan ada di sini kan, kalau mau folder case itu tuh kan di sini kan ada ini. Ini ngerti nggak folder? Kan ada folder kalian nih. Buka misalkan kayak gini. Folder IMA misalkan nih, asesmen IMA. Terus SRC. Nah, beda main sama tes ini tuh, kalau main itu tuh kode tempat kalian ngoding. Nah, Java, ORG, J3EFL full. Nah, ini tuh tempat kalian ngoding itu tuh. Tempat kalian menjalankan program. Kalau di main. Kalau SRC tes, Java, ORG, J3EFL full assessment. Nah, ada isinya tes soal 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh tempat folder auto grading kalian. Jadi auto grading itu berdasarkan tes ini. Jadi kalian tuh pandai-pandai lihat
di tes soalnya. Kalian lihat nih, dia minta inputannya 1 plus 3 misalkan. Nah, nanti hasilnya terus 4,40. Terus yang ini juga 2,25 pangkat 3. Jadi hasilnya tuh harus 11,391. Dia tuh nggak boleh ada enternya, nggak boleh. Harus sama persis. Misalkan nanti kalian di soal nomor satunya kalian pakai di sini sort pakai ln misalkan ya. Hasil 1. Nah, nanti ini tuh tanpa kalian tersadari ini tuh hasilnya nanti misalkan ini tuh 1 plus 3 ya. 4 tapi ada enter gitu di sininya. Jadi dia tuh bukan 4 doang tapi ada enternya di bawah. Gitu loh. Kalau kita pakai ln. Jadi kalian harus perhatikan juga. Misalkan nanti wah, coba pakai ln ah. Nah, jadi kalau pakai ln dia nanti otomatis ada buat baris baru. Kalau di ln tuh. Makanya nanti kan di test case-nya kan dia minta 4.0003 kali. Dia tuh bukan minta 4 ada enter gitu. Jadi dia bakalan salah. Gitu kalau untuk auto grading. Terus di sini public test journal ini tuh fungsi untuk ngecek antara input sama outputnya. Ini tuh array. Ini array. Pokoknya itu tuh pengecekan namanya tuh. Pakai for. Ini tuh dosen yang buat ininya, fungsinya itu. Nah, fungsi tes ini tuh untuk mengecek input sama outputnya itu benar atau enggak. Ini kalau dibaca, input stream original in, system in, print stream. Ini tuh kalau input tuh untuk inputin, ini untuk nge-outin, ini untuk scanner, ini tuh anggap aja scanner. Kalau yang ini anggap aja sound, aku sebut sound aja ya. Sound itu sistem print out. Terus for, dia tuh nge-for, dia ngecek apakah input satu ini sama nggak sama yang ini. Nah, terus yang ini sama nggak sama yang ini. Jadi gitu. Jadi dia tuh nggak bakal ngecek satu sama nggak sama yang ini, nggak bakal ngecek. Dia tuh ini kan indeks nih. Ini urutan saat, kan ada koma di sini kan. Kelihatan kan ada koma. Nah, di koma itu per indeks. Jadi ini indeks 1, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga 0, 1, 2, 3, 4. Itu. Nah, terus tuh dia ngecek di sini. Apabila input indeks 0 sama dengan output indeks 0, maka jawabannya nanti benar di auto gradingnya. Gitu. Terus juga, nah di sini juga kalau di dalam for ini tuh dia ngecek nih sistem in. Kita tuh input nilainya input indeks i. Kalian udah belajar perulangan kan? I-nya ini pada perulangan pertama dia bakalan 0. 0 pada perulangan pertama. Jadi input i. Perulangan 0 tadi itu yang ini. 1 plus 3. Nah, dia ngecek nih. Yang i ini sama nggak jawabannya sama output yang ini juga. Yang indeks ke 0 juga. Gitu tuh simpelnya untuk auto grading. Bagi kan yang belum ngerti. Nah, di sini juga sistem set out original out dan sistem set in original in. Jadi ini tuh untuk ngecek input sama outputnya. Jadi kalau kalian ngerjain, walaupun mau segimana rumitnya codingan kalian, kalau nggak sama-sama kayak gini, nggak bakal bener. Kalau 9 bagi 3 kalian 3,0 doang. Itu nanti bakalan salah di auto gradingnya. Begitupun kalau kalian misalnya di soal nomor 3. Ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu test case-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku tes ya. Jadi harus sama persis dulu ininya.
Ini juga ini keduanya 2. Selain kan kalau di soal kan dia kan cuma 1 input biasanya tuh atau 2 input. Jadi kalian tuh lihat juga nih input yang kedua. Udah bener belum kalian? Kalau kalian inputin 200, 500, 1 sama 996 hasilnya udah 8 apa belum? Gitu. Ini fungsinya sama nanti tuh. Gitu. Jadi kalian nanti sebenarnya nggak perlu yang kayak tak terhingga tadi itu sebenarnya kurang perlu itu tuh. Soalnya di ininya di pengecekan ini itu nggak ada tak terhingga gitu. Jadi dia walaupun kalian 0/0 kalian buat ini tidak terhingga, ini apa gitu. Nah nanti dia nggak bakalan berpengaruh kecuali kayak soal nomor 1 tadi itu di sini ada koma. Misal gini kita buat case baru ya misalkan 0/0. Nah di sini hasilnya kalau 0/0 itu tak terhingga. Ini baru kalian perlu buat if B sama dengan 0 tak terhingga gitu baru perlu buat kalau ada kayak gini. Nah terus bagi yang kalian juga tadi katanya outputnya udah sesuai, ininya juga udah sesuai semua. Jadi di GitHub ini juga kalian tuh bener kata Pak Indra yang kemarin, kalian tuh nggak boleh ngotak-ngatik folder yang ada di sini tuh nggak boleh. Misalkan kalian kan soal nomor 1 misalkan. Nomor 1 ini kalian tuh udah acak-acak banget. Wah, udah salah nih, udah nyerah. Diunduh juga nggak bisa, diapa-apain juga nggak bisa lagi. Nah, terus kalian hapus, kalian buat lagi. Misalkan file yang sama persis, misalkan buat lagi nih, Ctrl C yang nomor 2, terus kalian buat sama persis 01. Nah, gini tuh sebenarnya nggak boleh. Ini bakalan salah, di auto grading bakalan salah. Takutnya gitu. Jadi kalian tuh kalau ada salah gitu, kalian clone ulang atau enggak tuh hapus semuanya kayak gini. Kosongin aja dulu semuanya. Jangan ngapus filenya atau apa-apanya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Tapi udah tahu belum kalian tentang testing tadi? Atau ada yang baru tahu? Iya Kak, baru tahu Kak. Nah, jadi untuk selanjutnya, kemarin udah pernah dikasih tahu sama dosen belum tentang itu? Belum. Oh, belum. Kalau Nah, saya belum. kalau yang lain, ada yang udah pernah dikasih tahu nggak? Sama dosen. Jadi, itu tuh untuk kedepannya sama kalian. Untuk kedepannya tentang auto grading ini. Misalkan nanti kalian nih udah merasa benar semua. Nah, kalau kalian udah merasa codingannya udah benar, nggak ada yang error nih. Di soalnya juga sama. Terus kalian cek juga di sini ya. Di folder testing tadi. Kalian cek input sama outputnya udah benar atau belum, sesuai sama belum atau ini sama ini. Kalian sebenarnya mau kayak gimana pun codingan kalian, mau pakai if, mau pakai for, mau sepanjang apapun, kalau hasilnya sama, dia tetap benar. Gitu tuh sebenarnya tuh. Prinsip auto grading tuh. Dia cuma ngetes. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Aku kembaliin ke Putra nih. Kalau dia masih bingung, tanya aja ya. Jadi gitu ya. Baru tahu. Lanjut. Nah, jadi yang asesmen tadi udah jelas belum? Kalau udah, kita lanjut ke ini ya, ke nesting for materi buat minggu ini ya. Ya ini. Jadi apa itu nesting for? Nesting for adalah suatu keadaan apabila terdapat perulangan for di dalam for.
Jadi intinya ada for di dalam for. Contoh sintaknya kayak gini. Ini kan for. Terdapat kode for. Nah, di dalamnya ada for lagi. Jadi perulangannya ada di dalamnya. Kalau untuk nesting for ini aja sih kayaknya materinya. Kemudian lanjutnya buat contoh latihan codingannya aja. Yang pertama buat kotak. Nah, cara buatnya itu pertama kita enter. Ini udah jadi. Jadi pertama kita tentuin dulu mau ukuran kotaknya berapa. Ini misal ini X untuk yang ke samping. Misalkan ukurannya 5. Untuk Y-nya isi 10. Sama kita nyari yang Y-nya yang arahnya ke bawah di outputnya. Begini, for I apabila I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan Y. Kan bakal buat perulangan dari 1 sampai 10. Jadi, nah, biar ke bawah kan dikasih kayak gini kosongan biar bisa pindah baris ntar. Kemudian buat for lagi di dalamnya. Y sama dengan 1. Y kurang dari sama dengan X. Y plus. Ini dikeluarin. Kan mau buat tersusun dari bintang. Ini kita keluarin, ntar jadi terbentuk kotaknya. Nah, kayak gini. Kan X-nya ada 5, Y-nya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga bisa tinggal digonta-ganti aja sih. Simple sih codingannya. Jadi kayak gini. Ini udah paham nggak? Ada yang bingung nggak? Halo? Kalau nggak ada, kita lanjut ke aman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang kedua. Apa tadi? Membuat segitiga. Nah, untuk membuat segitiga, bentar. Kita tentuin dulu mau ada berapa baris segitiganya. Kan baris. Sekarang buat 5 baris. Terus baru buat perulangannya. Buat nyari ke yang pertama itu selalu buat yang ke bawah yang pertama. Satu. I kurang dari dengan baris.
Ini buat slot kosong gini biar bisa turun. Terus buat for lagi. Buat nentuin buat bentuk angka buat bentuk segitiganya. Y sama dengan Y kurang dari sama dengan I. Kenapa kurang dari I? Karena ntar biar ikutin baris pertama kan 1. Nah, buat bentuk segitiga kan yang paling atas harus keluar 1 juga. Dan ngikut terus kayak gitu. Buat shotnya. Kita kayak gini. Jadi masih nah ini. Nah jadi segitiga bisa lagi. Ini juga bisa 1. Nah, gini. Nah jadi segitiga. Nah buat nengahin juga bisa dibuat kayak gini juga ntar. Buat perulangan lagi. Buat biar bisa mulainya dari sini. Jadi segitiga sama sisi kayak piramid. Nanti spasi dengan 1 spasi kurang dari dengan I. Kurang dari baris kurangin I. Kayak gini. Nah, kan tengah. Jadi ini perulangan yang ini sebenarnya spasinya kan mulai dari 1. Nah, keadaannya apabila spasi kurang dari baris min I. Barisnya kan ada 5. Dikurangin I. Pada perulangan pertama kan 1. 5 dikurangi 1. 4. Jadi ntar buat spasi kosong di sini 4 kali. Nah, kayak gitu terus diulang-ulang terus. 4 kurangi 1, 4 kurangi 2. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau ini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain gitu? Gimana? Udah aman? Aman. Oke, terus bingung. Bingungnya yang gimana? Bisa dijelasin itunya nggak Kak, prosesnya? Jadi prosesnya kayak gini. Penyelesaian perulangannya gitu. Oh, gimana? Jadi perulangan yang pertama, yang ini, itu buat pindah ini. Buat pindah baris. Jadi baris ini pindah dari atas ke bawah, ini yang perulangan yang pertama ini. Kenapa bisa pindah baris? Karena ada ini print line di bawah. Ini fungsinya untuk memindah baris. Kemudian untuk maaf ada tokek. Nah, kemudian yang buat bintangnya, bintang-bintang ini dibuat di sini. Apabila J ini kan J sama dengan 1, J-nya kurang dari I. Jadi alurnya I melakukan perulangan 1 kali, kemudian perulangan kan berjalan. Ini di dalam ini juga berjalan. I kurang dari 1, J juga 1, makanya keluar 1 di print ini. Ini kan udah selesai. Ini diproses, pindah baris, pindah ke sini ntar.
perulangan kedua. I-nya kan melakukan perulangan yang kedua. Nah, I-nya jadi 2. Dan J1. Mulainya dari 1, J kurang dari 2. Nah, perulangannya terjadi 2 kali. Karena print 1 baris. Berarti 2 kali dari sini ke sini. Kayak gitu. Oke, sorry, step perulangan. Oke, coba ya. Out. Ini sama dengan ini. Nah, ini yang pertama I 1 kali spasinya kan melakukan 1 kali 2 kali. Ini nggak usah aja. Punya dulu aja. Nah, ini I kan sama dengan 1 kali, keluar ini J-nya 1 kali juga. Nah, karena J 1 kali, ini keluar 1 bintang karena J-nya 1 kali, J-nya juga 1, keluar 1. Nah, I2 J-nya keluar 1 kali, perulangan J 1 kali mengeluarkan bintang, perulangan J yang kedua juga mengeluarkan bintang, makanya terdapat 2 bintang. Kemudian untuk I yang 3 kali, J1 mengeluarkan 1 bintang, J2 juga mengeluarkan bintang, J3 mengeluarkan bintang. Jadi kayak gitu perulangannya. Paham nggak? Kamu masih bingung? Tetap bingung? Masih sedikit bingung. Masih dikit. Rapiin dulu. Nah, kayak gini. Aduh, malah. Nah, gini. I-nya kan melakukan perulangan 1 kali. J-nya karena pertama kan melakukan perulangan 1 kali nih. Spasinya buat outputnya bang, biar jelas. Spasi yang tadi. Iya, bisa. Ya sama aja. Ini.
Jadi kayak gini. Pertama melakukan perulangan dari sini. Nah, dia setelah melakukan di dalam perulangan ini, dia ketemu perulangan di sini. Maka mengeluarkan output spasi buat biar dapat menyamping. Spasi buat satu. Nah, ini pakai bintang aja ya biar enak. Ganti spasi sama dengan 1. Garis NI. Jadi intinya itu gini. Pertama kan melakukan perulangan di sini. Itu dicek spasinya. Kalau spasinya kan 1. Tuh. Spasi. Spasinya mulai dari 1. Melakukan perulangan terus. Jadi jika perulangan ini belum selesai, dia belum memproses perulangan yang ini. Jadi nunggu ini sampai selesai terus, sampai selesai terlebih dahulu, baru melakukan yang ini. Karena ini kan 4 kali. Nah, dilakukan perulangan 4 kali. Maka terdapat 4 spasi di sini ntar. Nah, kemudian baru melakukan yang ini. J-nya kurang dari sama dengan 1. Kurang dari I kan. I-nya kan masih 1 tadi untuk perulangan pertama. Nah, itu dilanjutin. Lanjutin terus mengeluarin 1 bintang karena cuma 1 kali perulangan. Nah, kemudian baru memproses yang ini. Nah, balik lagi ke sini untuk melakukan perulangan yang kedua. Ini juga dilakukan lagi perulangan. Baris kan 5, I-nya nambah 2. Jadinya 3 ini. Perulangannya 3 kali buat yang spasi. Nah, kemudian ini dilakukan perulangan 3 kali, terbentuk 3 spasi di sini, baru memproses yang ini. J kurang dari I. I-nya ada 2. Nah, ini melakukan perulangan 2 kali, makanya terbentuk 2 bintang di sini. Kemudian lanjut ke sini, ganti baris. Mulai diulang lagi dari atas. Perulangan yang ketiga, terbentuk 2 spasi. Di sini melakukan perulangan 3 kali untuk bintangnya. Nah, jadinya perulangannya terdapat 3 bintang. Terus diulang terus sampai 5 kali. Nah, gitu, paham nggak? Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kemudian yang soal ini. Soal latihan kalian. Yang membuat ini segitiga Pascal. Jadi itu cara buatnya kalian gimana ya tadi? Ini kayak gini. Ini langsung bahas ini aja ya, karena udah jam segini juga. Gak usah ngoding dari awal. Nah, jadi pertama kita buat ini. Nentuin, karena kan nggak ada ketentuan buat berapa baris. Jadi kita anggap aja barisnya ada 5. Kemudian menentukan deret untuk membuat deret dari apa itu namanya? Dari Pascalnya. Kemudian ini I sama J buat perulangan aja biar nggak buat integer baru lagi di sini buat buat nggak mendeklarasikan ini lagi. Jadi perulangannya dimulai dari sini. Yang perulangan pertama pasti selalu untuk membuat baris ganti baris biar terus ke bawah gitu. Nah, ini ada
for untuk spasi tadi buat ngebuat spasi ke sini lagi. Jadi kalau dijalanin kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi jalannya ini melakukan perulangan 1 kali. Ini dibuat spasi kayak tadi. Nah, deretnya dikasih nilai di sini. Karena apa? Karena setiap perulangan kan dimulai dari 1 semua. Nah, biar ininya yang awal, yang depan tetap 1, makanya dideklarasikan di sini. Kemudian membuat perulangan untuk menentukan isi yang di sini. Deret setelah angka 1 ini. Nah, buat nentuinnya dilakukan perulangan di sini. Ini kan deret 1 or J. Ini kan masih perulangan pertama misalnya. J kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Maka terjadi perulangan 1 kali juga. Nah, di dalam perulangan ini deret di print. Kan deret tadi 1. Nah, dapat 1. Kemudian deret dimanipulasi di sini. Ini kan deretnya 1. 1 dikali I-nya 1, J-nya 1. Jadi 0. 0 dibagi 1, 0. Deret 0. Jadi ini nilainya 0. Ini enggak ke proses sih sebenarnya. Karena merupakan deret terakhir. Garis terakhir. Nah, kemudian ini kan udah selesai perulangannya. Nah, dibaca kode yang ini. Print line. Ganti baris kedua. Nah, setelah di baris kedua kan I-nya nilainya 2. Nah, ini J kurang dari sama dengan 2. Maka terjadi perulangan 2 kali di sini. Deretnya tadi 1. Di perulangan pertama yang J ini, deretnya di print. Keluar 1. Nah, di sini dimanipulasi di deretnya. Deretnya kan 1 dikali I. Nilai I sama dengan 2 karena perulangannya I sudah masuk yang kedua. Nah, 2 dikurangi J, J-nya 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1, dibagi 1 sama dengan 1. Nah, deretnya sama dengan 1. Terjadi perulangan lagi. Di print 1. Dapat yang ini. Output yang kedua. Kemudian ini diproses lagi. I sama dengan 2 dikurangi J sama 2 dibagi 2. Ini 0. Karena ini enggak keproses. Ini kan enggak keproses. Kemudian pindah yang kode di bawahnya untuk pindah baris ke sini. Nah, di sini I sudah masuk perulangan yang ketiga. Jadi I-nya jadi 3. Masuk ke sini deret 1, perulangan lagi J 3 kali. Di print di sini keluar dapat outputan 1. Terus di sini dimanipulasi 1 dikali I-nya udah 3. 3 dikurangi J kan J-nya 1. Berarti sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 1, 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sini diulangin. Terjadi perulangan yang kedua. Sistem print line deret 2. Nah, dapat angka 2. Kemudian dimanipulasi lagi. Deretnya sama dengan 2. 2 dikali I. I-nya kan tadi nilainya 3 kan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Nah, 2 dikali setengah dapat 1. Terjadi perulangan yang ketiga. Sistem. Di print di sini 1. Nah, dapat output yang ini. Nah, berulang seperti itu terus. Nah, ini paham nggak? Cara kerjanya gimana? Halo? Kalau gitu kita lanjut yang ke latihan kalian yang nomor 2. Nah, ini pakai array 2 dimensi sebenarnya.
Jadi ngerjainnya itu pertama itu bentar. Nah, itu kita tentuin dulu. Tadi kan ada ini. Outputnya kan inputnya 5. Nah, kita buat ini baris, kita deklarasikan baris sebagai inputnya. Inputnya 5, terus kita deklarasiin matrik 2 dimensi, array 2 dimensinya. Cara deklarasiannya, ini maksudnya gini. Kita mendeklarasikan matrik, nah new int ini untuk menentukan kapasitas dari matriknya. Kan baris 5 sama 5. Nah, cara kerja array itu dia bakal menyimpan beberapa nilai sekaligus di dalam satu variabel. Nah, karena ini 2 variabel, jadi menyimpannya di dalam karena ini 2 array, jadi menyimpannya ntar secara vertikal sama horizontal. Jadi ntar arraynya ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Jadi terus kita membuat variabel horizontal sebelah kiri. Yang buat yang ini sebelah kiri. Mulai sini sum. Karena ini 0, kenapa? Karena array itu mulainya dari 0. Selalu dimulai dari 0. Jadi misalkan kita kita tadi kan memasukkan 5 baris kan, kapasitasnya 5. Nah, indeksnya ntar cara manggilnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai indeks keempat itu udah mencakup 5 baris inputannya. Terus X kanan buat menentukan yang ini sampai sini, yang kelimanya. Karena kan mulainya dari 0. Ini kan indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4. Nah, karena maksimalnya 4, maksimalnya indeks keempat, sini dibuat ini, barisnya kan 5. Nah, biar 4 dikurangin 1, biar cukup. Biar jadi 4. Ini juga sama. Digituin juga. Nah, untuk value ini, itu variabel untuk mengisi array 2 dimensinya. Ntar. Terus integer i untuk perulangan, karena membuat perulangan banyak ini ntar. Nah, untuk mengisi muter kayak gini, kita pakai perulangan while. While apabila value kurang dari baris kali baris. Kenapa baris dikali baris? Karena jumlah ini outputnya ada 5 kali 5 kan 25. Nah, jumlah kapasitas dari arraynya berarti 25. Jadi apabila value-nya melebihi 25, dia bakal berhenti perulangannya. Bagi source code-nya. Ntar habis ini. Nah, yang pertama kita menentukan yang ke kanan, yang jalan ke kanan. Bentar. Jalan ke kanan. Dari sini ke sini. Dari 1 sampai ke 5. Jadi kodenya kayak gini. Membuat perulangan for i. I sama dengan x kiri. X kiri berapa? 0. I kurang dari x kanan. X kanan ada nilainya 4. Nah, terjadi perulangan sebanyak 5 kali karena 0 sampai 4 untuk mengisi
Karena kan perulangannya ada 5 kali tuh. Jadi dimasukin di sini value. Value kan mulainya dari 1. Matriks ini koordinatnya Y atas. Y atas kan karena paling atas. Nah, mulai dari sini dimasukin I. Ini koordinat X-nya. I1, I2, I3, 4, 5 gitu. Dimasukin value-nya. Untuk indeks pertama kan, indeks ke 0 kan masuk 1. Nah, setelah dimasukkan, value-nya nambah 1. Nah, terjadi perulangan lagi. Ketika value-nya 2. I-nya kan juga bertambah tuh. I jadi dari 0 jadi 1. Nah, ini masuk indeks ke 1. Masukkan value 2. Setelah itu value-nya nambah lagi. Nambah 1 lagi. Jadi 3. Kemudian diulangi terus sampai ini keisi semua. Gitu. Oh ya, contoh outputnya biar gampang. Nah, contoh outputnya kayak gini kan. Kemudian buat mencari output yang ke bawah. Mulainya dari Y atas. Y atas kan nilainya 0. Dari ini. Y atas yang ini. Nilainya 0. Ntar masukinnya ke bawah. Karena Y. Ke bawah gini. Ke bawah Y atas 0. Di plus 1. Kenapa di plus 1? Karena Y0 udah ditempatin 5. Makanya di plus 1. Indeksnya biar pindah ke indeks ke 1. Yaitu langsung 6. Setelah itu, I dilakukan perulangan sebanyak Y bawah kan nilainya 4. Sebanyak kurang dari sama dengan 4. Jadi ini kan 0 plus 1, 1 sampai 4. Berarti 4 kali perulangannya. Dimasukkan ke dalam matriksnya. Ini koordinat Y. Mulai dari 1, X kanan. X kanan untuk koordinat X-nya. Kan di kanan X-nya. Ini, X kanan yang ini. Di pojok mepet kanan lah. Nah, dimasukin satu-satu dari atas. Matriks. Value-nya kan udah berapa tadi? Yang dari sini udah dapat 5. Nah, diterusin sampai sini. Sama dengan 6. Karena ada bertambah tadi, ada plus-plus di sini. Ini 6 dimasukin, masuk ke sini. Terus value-nya di plus-plus terus. Tambah terus sampai 9 penuh ke sini. Kemudian untuk yang ke kiri. Untuk mengisi yang ke kiri itu ntar I sama dengan X kanan min 1. Kenapa di min 1? Karena X kanan nilainya kan tadi 4. Di min 1 biar jadi 3. Kan mulainya ini kan indeks keempat. Nah, biar mulainya dari indeks ketiga ntar. Nih, setelah itu I kurang lebih besar dari X kiri. X kiri nilainya 0. Kenapa I min? Karena dia ntar perulangannya mundur. Dari indeks ketiga 2, 1, 0. Nah, itu. Terus dimasukin Y bawah. Y bawah kan yang sini. Yang paling bawah ini semua. Terus I-nya untuk yang koordinat X. Jadi dimasukin tuh value-nya. Isinya ke sini. Nah, kemudian setelah itu kan tinggal yang arah ke atas. Dilakukan ini perulangan. Y bawah min 1. Kenapa min 1? Karena bentar. Jadi sampai mana tadi? Ini yang ke atas kan.
Y bawah dimen 1 karena Y bawah kan tadi nilainya 4 di minus 1 karena mulainya dari indeks ketiga. Indeks keempat kan udah keisi. Jadi mulai dari indeks ketiga sampai X Y atas plus 1. Y atas kan tadi nilainya 0. Di plus 1 karena yang atas kan udah keisi tuh yang 0. Nah, jadi berhentinya sampai 1, sampai sini. Perulangannya ntar berhenti sampai sini. Nah, dimasukin nilainya. Y bawah. Gini. Nih. Dimasukin nilai-nilainya. Matriks koordinat ini untuk koordinat X, koordinat Y-nya di X kiri kan karena tepatnya di paling kiri ini. Nah, dimasukin tuh value-value-nya ke atas. Gitu. Nah, ini dilakukan terus kiri plus karena biar terjadi ngulang-ulang terus ntar. Karena plus kan kirinya tadi kan X kiri awalnya kan 0. Di plus awalnya kan 0 di sini awalnya. Nah, karena di plus, jadi ntar nilainya kan berubah jadi 1. Jadi maju ke sini. Nah, biar mulainya dari 17. Masuk sini. Setelah itu Y atas juga di plus. Karena Y atas mulainya kan dari sini tadi. Mulainya dari sini. Nah, biar bisa dia ntar mulai dari sini. Biar enggak rebutan. Jadi ntar cara kerjanya, misalnya dari yang X kiri. X kiri kan mulainya dari sini. Dia melakukan perulangan terus sampai sini. Nah, udah selesai. Kemudian Y atasnya juga plus 1. Mulainya kan tadi dari sini yang arah ke bawah. Nah, karena karena plus, tempat indeksnya jadi pindah ke indeks ke 1. Di sini indeks 1-nya. Mulai dari sini perulangan sampai sini. Nah, kemudian X kanannya di min. Karena biar mulainya dari sini. Melakukan perulangan ke sini. Kenapa min? Karena arahnya dari banyak ke sedikit. Yang Y bawah juga ini, yang Y bagian bawah juga ke atas. Ini. Terus tinggal yang terakhir X kiri di sini. Nah, terus untuk ngeluarinnya pakai nesting for lagi. Pertama buat ngeluarinnya itu buat array 1 dimensi. Di nama variabelnya output aja. Pakai for each yang ini. Jadi output for each integer ini untuk setiap matrik yang ada untuk setiap jumlah bilangan yang ada di matrik. Jumlah matriknya kan ada 25. Nah, maka terjadi perulangan 25 kali. Kemudian di sini dikeluarin, ini kan belum bisa belum bisa di outputin karena masih dalam bentuk array 1 dimensi setelah ini. Nah, buat ngeluarinnya dibuat perulangan lagi. Apabila J mulai dari 0, J kurang dari matrik .length. Matrik .length-nya kan ada 25. Nah, ini terjadi 25 kali J++. Di outputin. Output J plus ini garis miring T ini biar panjangnya sama dari sini ke sini. Biar enggak compang-camping lah. Itu di outputin sini biar pindah ke bawah. Jadi gitu. Bingung kan? Emang bingungin yang soal array 2 dimensi dicampur sama for kayak gini.
Gimana, ada yang dipertanyakan? Emang gitu. Ada yang tulis itu. Jadi ini emang agak sulit buat dipahamin karena ribet banget codingannya juga. Harus nalarnya juga kayak gini kan nggak jelas banget nih. Sini ke sini muter. Bingungin emang. Bentar. Ya jadi kayak gini sih. Susahnya setelah asesmen 1 emang tingkatnya naik drastis banget. Gara-gara array sih yang bikin sulit. Yang 1 dimensi aja masih bikin bingung tuh waktu awal-awal diajarin dulu. Apalagi yang 2 dimensi. Ini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin cukup sampai di sini aja ya, karena udah jam 9 juga. Kalau masih ada bingung, tanya aja ke kakak-kakaknya. Di grup juga boleh, PC juga boleh. Enaknya kalian lah. Mungkin gitu aja dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau mau screenshot silakan. Atau ntar bisa juga di share codingannya. Nggak apa-apa. Oh, udah boleh live, Pak. Nggak apa-apa. Makasih, Kak. Ya. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Semangat. Udah Putra ini? Udah. Oh, terlambat datang. Ribet banget.